Hai, tahu nggak sih? Usia 1-3 tahun itu adalah periode emas tumbuh kembang seorang anak. Tidak hanya perkembangan fisik, komunikasi juga merupakan proses perkembangan anak yang penting pada usia ini. Sayangnya, tidak semua anak mengalami perkembangan komunikasi dengan baik. Keterlambatan berbicara merupakan salah satu gangguan bicara yang paling sering terjadi. Bicara adalah produk verbal dari bahasa dengan ekspresi artikulasi verbal. Sedangkan, bahasa adalah pengolahan secara konseptual dari komunikasi yang meliputi pemahaman dan pengekspresian informasi, perasaan, ide, dan juga pikiran. Sementara itu, keterlambatan bicara merupakan suatu kondisi di mana perkembangan bicara dan bahasa seorang anak berada di bawah pencapaian anak seusianya. Normalnya di usia 0-3 bulan, bayi hanya bisa menangis dan mengeluarkan suara-suara vokal seperti A, O, atau U. Bayi juga mudah kaget pada suara lantang seperti suara petir. Pada usia 4-6 bulan, si kecil sudah mulai mengeluarkan suara yang berbeda-beda. Mendengkur, menjerit, tertawa, bahkan suara tangisannya pun akan berbeda-beda untuk kebutuhan tertentu seperti mengantuk, lapar, dan lain-lain. Si kecil akan mulai mengenali wajah-wajah dan tertawa bila Anda bermain dengannya. Anda akan sangat bersemangat menunggu kata pertamanya. Usia 6-9 bulan adalah waktu di mana si kecil mulai bisa mengoceh dengan menggunakan konsonan, seperti dah-dah, neh-neh, atau bahkan mama, meskipun belum benar-benar mengerti artinya. Di usia ini, si kecil akan mulai meniru Anda terhadap sumber suara, misalnya menoleh ketika dipanggil. Bayi biasanya mulai mengeluarkan kata pertamanya pada usia 9-12 bulan, seperti mama atau papa. Ia juga akan mengoceh sambil melakukan gerakan untuk mengutarakan keinginan, seperti mengulurkan tangan ketika ingin digendong atau menepuk dada Anda ketika ia ingin menyusu. Di usia 12-18 bulan, si kecil sudah mulai menginjak usia pertamanya. Ia sudah mengerti kata-kata sederhana seperti dadah atau no. Ia bahkan bisa mengikuti perintah sederhana seperti sini atau duduk. Kosakatanya sudah mulai banyak. Jangan khawatir kalaupun ia belum mengucapkannya dengan jelas dan benar. 18 bulan sampai 2 tahun, kosakatanya akan terus bertambah. Ia akan mengenali sebutan untuk anggota-anggota keluarga atau orang yang sering ditemui, nama bagian tubuh, nama-nama mainannya, atau benda-benda lain dalam kesehariannya. Ia juga mulai bisa menggabungkan 2 kata menjadi satu kalimat sederhana, misalnya mau makan atau susu lagi. Si kecil juga sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana, perintah seperti ambil mainannya. Usia 2-3 tahun, anak mulai bisa bicara dengan kalimat lengkap, mengerti penggunaan aku, kamu, dia, dan mengenal sejumlah objek. Di usia ini, wajar jika ia masih cadel atau tidak mengucapkan suatu kata misalnya enti yang berarti nanti. Tapi normalnya, Anda dan anggota keluarga lain akan mengerti perkataan dan maksudnya. Di usia 3-4 tahun, ia mulai bisa melakukan percakapan yang utuh dan kompleks dengan Anda. Kosakatanya akan semakin kaya. Bersiaplah, karena ia akan mulai sering mengajukan pertanyaan. Nah, Mams, apa sih penyebab dari keterlambatan bicara? Keterlambatan bicara bisa disebabkan oleh faktor dari dalam maupun dari luar anak itu sendiri. Faktor dari dalam seperti gangguan pendengaran, gangguan saraf, berat bayi saat lahir rendah, struktur mulut, prematuritas, retardasi mental, dan riwayat kuning. Dan dari luar seperti lingkungan, bahasa, dan juga pola asuh. Anda perlu waspada bila mendapati gejala seperti berikut. Di usia 0-3 bulan, si kecil justru tidak bereaksi terhadap suara kencang. Pada usia 4-6 bulan, anak tidak pernah menunjukkan reaksi seperti tersenyum atau tertawa. Pada usia 9-12 bulan, anak terus-menerus menggunakan gerakan atau menunjuk
untuk mengutarakan keinginannya daripada menggunakan suara atau bahasa, dan pada usia 2-4 tahun, perkataan anak masih sulit dimengerti. Bila tidak ditangani dengan cepat dan tepat, keterlambatan bicara memiliki dampak buruk loh Mams bagi tumbuh kembang anak, terutama pada masa sekolah. Apa saja sih dampak buruk yang dapat timbul? Pertama adalah dampak akademik, berupa gangguan keterampilan menulis, gangguan perhatian, kesulitan pengejaan, dan penggunaan tanda baca. Kedua adalah gangguan psikososial, anak sulit bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga adalah tantrum atau ledakan emosi. Namun, Mams, tidak perlu khawatir karena hal ini dapat dicegah sedini mungkin. Yang pertama, orang tua harus memahami tahap perkembangan normal anak. Yang kedua, lakukan screening atau deteksi dini gangguan perkembangan pada anak. Dan yang terakhir, harus sering menstimulasi perkembangan bicara dan bahasa pada anak. Ingat ya, jangan menggunakan dawai dan televisi sebagai stimulasi karena dapat memburuk kondisi ataupun dapat menyebabkan kondisi lain seperti gangguan penglihatan akibat paparan cahaya dari dawai dan televisi yang terlalu sering. Jadi, apa sih yang harus kita lakukan jika mendapati si kecil mengalami keterlambatan komunikasi? Yang pertama, segera bawa si kecil ke dokter untuk melakukan konsultasi. Kemudian, kita melakukan komunikasi 2 arah. Lalu, kita harus mengurangi penggunaan dawai. Dan yang terakhir, lebih banyak berinteraksi dengan si kecil. Pertumbuhan dan perkembangan anak hampir sepenuhnya ditentukan oleh orang tua. Kalau bukan kita yang memberikan perhatian lebih, lalu siapa lagi?